Perkenalkan, nama saya Mandi Grifa Dermawan dengan 3 digit terakhir 100. Kejang demam adalah kejang pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun yang disertai demam lebih dari 38 derajat Celcius tanpa infeksi sistem saraf pusat atau gangguan metabolik dan dibagi menjadi kejang sederhana serta kompleks. Kejang demam kompleks berlangsung lebih dari 15 menit, berulang dalam 24 jam, atau disertai gejala neurologis vokal, sehingga membutuhkan penanganan khusus di IGD. Evaluasi awal mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, serta identifikasi tanda infeksi SSP. Pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, EEG, CT atau MRI, dan fungsi lumbar dilakukan bila dicurigai kelainan struktural atau infeksi otak. Pendekatan yang cepat dan tepat penting untuk mencegah komplikasi neurologis jangka panjang. Perkenalkan, saya Ngurah Bagus Maka Ariel Vilkana Wiljana Putra dengan 3 digit maka 124. Saya izin untuk melanjutkan bagian pendahuluan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam studi development project ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kejang demam kompleks dan bagaimana manifestasi klinisnya. Kemudian, bagaimana gambaran epidemiologi dari kejang demam kompleks pada anak. Ketiga, apa saja etiologi dan faktor risiko yang berperan dalam terjadinya kejang demam kompleks. Keempat, bagaimana mekanisme patofisiologi dari kejang demam kompleks. Kelima, apa saja komplikasi yang dapat timbul akibat kejang demam kompleks. Keenam, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan kejang demam kompleks. Ketujuh, bagaimana deteksi dini dan diagnosis kejang demam kompleks dilakukan di instalasi gawat darurat. Kedelapan, bagaimana pendekatan dan manajemen klinis yang tepat terhadap pasien dengan kejang demam kompleks di instalasi gawat darurat. Kemudian, tujuan penulisan student project ini yakni yang pertama, memahami definisi dan manifestasi klinis dari kejang demam kompleks. Kedua, memahami epidemiologi kejang demam kompleks pada anak. Ketiga, memahami etiologi dan faktor risiko kejang demam kompleks. Keempat, memahami patofisiologi kejang demam kompleks. Kelima, memahami komplikasi yang dapat terjadi akibat kejang demam kompleks. Keenam, memahami strategi pencegahan kejang demam kompleks berulang. Ketujuh, memahami metode deteksi dini dan diagnosis kejang demam kompleks di instalasi gawat darurat. Dan kedelapan, memahami pendekatan dan manajemen klinis yang tepat terhadap pasien dengan kejang demam kompleks di instalasi gawat darurat. Dan terakhir, ada pun manfaat penulisan dari student project ini. Yang pertama, menerapkan pengetahuan penulis tentang kejang demam kompleks. Kedua, menambah informasi dan meningkatkan pemahaman terkait kejang demam kompleks. Dan ketiga, menjadikan data dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang kejang demam kompleks. Perkenalkan, saya Idai Prabasantri Dewi dengan NIM 220511146. Izin melanjutkan penjelasan mengenai definisi dan juga manifestasi klinis dari kejang demam kompleks. Kejang demam kompleks merupakan klasifikasi khusus dari episode kejang yang terjadi pada anak-anak berusia antara 6 bulan hingga 5 tahun yang berhubungan dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius. Berbeda dengan kejang demam sederhana, kejang demam kompleks menunjukkan ciri klinis tertentu, termasuk gejala vokal, terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam atau berlangsung lebih dari 15 menit. Kejang jenis ini mencakup sekitar 20% hingga 35% dari seluruh kasus kejang demam. Penting untuk membedakan kejang demam kompleks dari kejang yang disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat atau gangguan metabolik, serta dari kejang pada anak-anak yang memang memiliki predisposisi terhadap epilepsi. Manifestasi klinis dari kejang demam kompleks sendiri itu dapat bervariasi, namun biasanya mencakup setidaknya satu dari hal berikut, antara lain durasi lebih dari 15 menit, gejala vokal atau artinya kejang hanya terjadi pada satu bagian tubuh dan tidak menyebar secara umum, atau kejang berulang dalam waktu 24 jam. Keadaan pasca kejang atau postiktal yang berlangsung lebih dari 1 jam juga menjadi indikator adanya kejang demam kompleks. Kejang ini dapat muncul dengan gejala seperti kedutan lokal, gerakan tersentak pada anggota tubuh, atau pandangan yang terpaku. Meskipun anak mungkin tampak gelisah atau bingung setelah kejang, mereka umumnya akan pulih sepenuhnya. Sekitar 15% hingga 20% anak-anak mengalami kejang demam kompleks. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nima Ade Aprilia Dwi Sisyanti dengan 3 digit NIM terakhir 229. Saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari kejang demam kompleks pada anak. Jadi kejang demam sendiri itu umum terjadi pada usia antara 6 bulan sampai 5 tahun. Untuk rasio perbandingannya antara laki-laki dengan perempuan itu sekitar 1,6 berbanding 1 dengan insiden terbanyak pada usia 12 hingga 18 bulan. Kemudian kejang demam sederhana lebih umum terjadi yaitu sekitar 84-89% daripada kejang demam kompleks yang hanya 11-16%. Untuk angka kejadiannya sendiri, di Amerika Serikat dan Eropa Barat itu sekitar 2-5%, di Asia 8-10%, dengan 5-10% itu anak-anak India, dan 3,4-9,3% itu pada anak-anak Jepang.
Kemudian di Guam sendiri terjadi sekitar 14%, dan di Indonesia pada tahun 2018 itu terjadi sekitar 22,2%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Avril Deidri dengan 3 digit NIM terakhir 163. Pada ini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan etiologi dan faktor risiko kejang demam kompleks. Penyebab utama kejang demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas batas normal atau demam. Penyebab kejang demam kemungkinan bersifat multifaktorial. Pada abad ke-19, kejang demam dianggap sebagai bentuk epilepsi yang dipicu oleh demam. Namun saat ini kita memahami bahwa kejang demam merupakan respons yang bergantung pada usia dari otak yang belum matang terhadap suatu penyakit demam. Penyakit akibat virus, vaksinasi tertentu, dan predisposisi genetik merupakan faktor risiko umum yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Faktor risiko lainnya termasuk paparan selama kandungan seperti kebiasaan merokok dan stres pada ibu, perawatan di NICU atau perawatan di intensif neonatal selama lebih dari 28 hari, kemudian keterlambatan perkembangan, kehadiran di tempat penitipan anak, dan riwayat keluarga dengan kejang demam, semuanya termasuk faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejang demam kompleks ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dewa Yubra Pamaiswari dengan 3 digit NIM terakhir 101. Mohon izin untuk melanjutkan terkait dengan patofisiologi dari kejang demam kompleks. Yang pertama, untuk dasar terjadinya kejang, itu sendiri terjadi akibat ketidakseimbangan aktivitas eksitasi dan inhibisi pada otak, di mana secara pasti patofisiologi dari kejang demam kompleks masih belum diketahui. Tapi, beberapa literatur menyebutkan bahwa ada peran faktor genetik, yakni ada riwayat keluarga dan mutasi gen saluran ion, di mana hal tersebut mendukung kerentanan genetik, di mana gen-gen yang terkait sudah tertulis pada layar, lalu di situ mutasi akan menurunkan ambang kejang, terutama pada saat suhu tubuh meningkat. Namun, diperlukan interaksi genetik dan juga lingkungan, seperti pemicu eksternal seperti demam dan inflamasi, selain predisposisi genetik untuk menimbulkan adanya kejang demam kompleks. Sehingga, patofisiologi bersifat multifaktorial dan juga kompleks. Dari mekanisme demam dalam memicu kejang, yang pertama ada peningkatan eksitabilitas neuron, di mana pada saat suhu otak tinggi akan meningkatkan aktivitas neuron, baik piramidal maupun granula dentate. Aktivitas neuron yang tersinkronisasi akan mencetuskan kejang. Lalu, faktor risiko prenatal dan juga neonatal, infeksi hibu, hipoksia perinatal, dan trauma kepala juga dapat mengganggu neuroplastisitas otak sehingga menurunkan ambang kejang, meningkatkan kerentanan saat demam. Lalu, saat demam, respon imun dan inflamasi pada demam akan memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta, 6, TNF-alpha, dan IFN, di mana peningkatan sitokin pada hipokampus itu ditemukan pada sebagian besar pada kasus kejang demam. Mutasi gen pada IL-1-alpha dan IL-1-beta lebih sering ditemukan juga pada pasien kejang demam. Lalu, antipiretik dapat menurunkan demam melalui penghambatan prostaglandin, tapi tidak menurunkan kejadian kejang, sehingga prostaglandin sendiri bukan pemicu langsung dari kejang demam tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Nilo Kade Asri Bintari dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan komplikasi dari kejang demam kompleks. Komplikasi yang pertama yaitu kematian mendadak. Nah, pada anak dengan kejang demam kompleks, kejang dapat menyebabkan kematian dengan cara yang serupa seperti kasus kematian mendadak dan juga tidak terduga pada kasus epilepsi. Lalu komplikasi yang kedua yaitu epilepsi. Kejang demam kompleks cenderung terjadi berulang kali dan berlangsung dalam waktu lama. Nah, selama kejang itu berlangsung, biasanya terjadi perubahan pada metabolisme, konsumsi oksigen, dan juga aliran darah yang menuju ke sel saraf. Nah, perubahan tersebutlah yang menyebabkan timbulnya lesi pada sistem saraf pusat dan timbulnya epilepsi sekunder. Lalu komplikasi yang ketiga yaitu sindrom Tourette. Anak-anak dengan kejang demam kompleks pada masa awal kanak-kanak memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami sindrom Tourette pada usia dewasa. Dan komplikasi yang terakhir adalah ensefalopati. Kejang demam kompleks dapat menyebabkan ensefalopati pada anak-anak jika kejang demam berlangsung terlalu lama dan atau anak memiliki kondisi medis yang meningkatkan risiko gangguan neurologis. Baik, mungkin sekian dari saya terkait komplikasi kejang demam kompleks. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Gede Indra Prabawa Putra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Pada kesempatan kali ini saya mau izin untuk mempresentasikan mengenai pencegahan kejang demam kompleks berulang. Pada anak dengan kejang demam, profilaksis episodik terbukti efektif untuk menurunkan kambuhan. Studi dari Fayazi et al. Menunjukkan bahwa pemberian phenobarbital dosis tunggal dengan dosis 5 mg per kilogram pada saat masuk rumah sakit dapat menurunkan angka kambuhan dari 14% menjadi 4,8%. Sementara itu, diazepam rektal yang diberikan setiap 8 jam hingga demam turun juga terbukti mencegah kejang berulang dan juga status epileptikus yang pada kelompok kontrol itu mencapai 5%. Namun setelah panduan kejang demam direvisi, sebuah studi di Jepang mencatat bahwa ketika penggunaan diazepam rektal menurun, angka kambuhan dalam 24 jam justru akan meningkat dari 12% menjadi 20%.
Ini menegaskan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks, profilaksis episodik tetap relevan dengan relative risk reduction sebesar 70% dan NNT sebesar 68. Meskipun efektif, terapi antikonvulsan jangka panjang tidak disarankan karena efek samping seperti sedasi, ataksia, dan toleransi. Oleh karena itu, profilaksis episodik hanya dianjurkan bila terdapat lebih dari atau sama dengan 3 faktor risiko, termasuk kejang demam kompleks, durasi kejang lebih dari 15 menit, onset kejang kurang dari 1 jam sejak demam, riwayat epilepsi keluarga, EEG abnormal, ataupun kelainan otak. Dengan mempertimbangkan kejang demam kompleks sebagai faktor risiko utama, keputusan terapi harus berbasis evaluasi manfaat risiko dan dilakukan melalui diskusi terbuka dengan keluarga. Yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Feruza Husni Adiba dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis kejang demam kompleks. Jadi untuk kejang demam kompleks sendiri itu merupakan salah satu dari klasifikasi kejang demam. Kejang demam didefinisikan sebagai kejang yang disertai oleh demam dengan suhu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius dan terjadi pada rentang anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, dan kemudian syarat ditegakkannya yaitu tidak ditemukannya tanda-tanda infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, ataupun faktor pencetus kejang seperti hipoglikemik, gangguan elektrolit, dan penyalahgunaan zat. Karena settingnya ini di IGD, maka dibutuhkan penegakan diagnosis yang cepat. Oleh karena itu, bisa digunakan kriteria diagnosis kejang demam kompleks, yaitu yang pertama, durasi kejangnya lebih dari sama dengan 15 menit. Kemudian yang kedua, yaitu kejangnya tipe vokal. Dan yang ketiga, yaitu kejang dapat terjadi lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Untuk pemeriksaan lanjutan yang bisa dikerjakan, yaitu elektroensefalografi atau EEG, di mana ini dapat membedakan kejang demam kompleks dengan ensefalopati akut, serta mengidentifikasi viral ensefalitis yang juga menyebabkan klinis seperti demam dan kejang. Untuk fungsi lumbal itu dikerjakan jika ditemukan tanda-tanda iritasi meningeal yang mengarah pada meningitis atau terdapat kecurigaan infeksi sistem saraf pusat. Mungkin sekian penjelasan dari saya akan persilakan teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Andita Wiracayani dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menyampaikan terkait manajemen klinis di IGD. Pertama yang akan dilakukan adalah untuk melakukan evaluasi awal, yaitu adalah untuk memastikan jalan nafas itu terbuka, kemudian lakukan ventilasi yang efektif, kemudian pastikan sirkulasinya adekuat, dan kemudian evaluasi respon neurologisnya, dan juga lakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk untuk glukometernya, untuk menyingkirkan hipoglikemia. Kemudian untuk obat-obatannya, jika kejang itu berlangsung lebih dari 5 menit, maka berikan benzodiazepin berupa lorazepam IV atau diazepam IV, dan jika IV itu belum tersedia, maka bisa digunakan diazepam rektal atau midazolam intranasal atau intramuskular. Kemudian jika kejang itu berlangsung selama setelah 2 dosis benzodiazepin, maka bisa dilanjutkan dengan memberikan antikonvulsan lini kedua, yaitu adalah fosfenitoin, levetiracetam, ataupun valproat. Selamat siang, perkenalkan saya Kinisha Tidianto dengan 3 digit NIM akhir 154, izin untuk melanjutkan untuk manajemen klinisnya, indikasi rawat inap apabila usia kurang dari 18 bulan atau terdapat ciri kompleks seperti digitan vokal lebih dari 15 menit atau terdapat kekambuhan. Dan untuk profilaksis kekambuhan, jangka pendek dapat diberikan diazepam oral atau rektal. Untuk jangka panjang hanya direkomendasikan pada pasien dengan risiko tinggi berkembangnya epilepsi. Dan untuk edukasi yang paling penting adalah edukasi orang tua dan pengasuh tentang cara menolong saat kejang, tanda kekambuhan, dan kapan harus kembali ke IGD untuk mengurangi kecemasan dan kunjungan medis yang tidak diperlukan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Chandra Anhan Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 170. Untuk kesimpulannya, kejang demam kompleks adalah jenis kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dan dikaitkan dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius yang ditandai dengan durasi kejang lebih dari 15 menit, kejang vokal atau berulang dalam 24 jam tanpa adanya infeksi sistem saraf pusat atau gangguan metabolik. Epidemiologinya bervariasi antar negara dengan prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara Asia. Faktor risiko kejang demam kompleks meliputi predisposisi genetik, infeksi, virus, riwayat keluarga, paparan prenatal seperti merokok, dan keterlambatan perkembangan anak. Patofisiologi kejang ini melibatkan ketidakseimbangan eksitabilitas neuron akibat interaksi kompleks antara faktor genetik dan pemicu eksternal seperti demam dan inflamasi.
Komplikasi yang mungkin terjadi antara lain epilepsi, sindrom Tourette, ensefalopati, dan bahkan kematian mendadak akibat apnea terkait kejang. Pencegahan kekambuhan dapat dilakukan melalui profilaksis episodik, terutama dengan diazepam rektal atau fenobarbital. Namun terapi jangka panjang hanya dianjurkan pada pasien beresiko tinggi. Diagnosis di instalasi gawat darurat harus membedakan kejang demam kompleks dari bentuk kejang lain, dengan memperhatikan tanda klinis serta melakukan pemeriksaan penunjang bila diindikasikan. Penanganan di IGD dilakukan dengan pendekatan ABCDE dan pemberian benzodiazepin disusul antikonvulsan lini kedua bila kejang menetap. Observasi dan keputusan rawat inap disesuaikan dengan kondisi klinis anak serta dukungan keluarga. Edukasi orang tua juga berperan penting dalam penanganan dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Dengan pendekatan yang tepat, kejang demam kompleks dapat ditangani secara efektif untuk mencegah kerusakan neurologis dan menurunkan angka kekambuhan serta komplikasi jangka panjang. Sekian, terima kasih.